Kalau ikan ini sebenarnya yang untuk sekarang budidaya itu udah ada aturan, udah juga ada, istilahnya parameternya harus seperti apa gitu atau SOP-nya seperti apa. Jadi nggak mungkin skala besar ini dikasih pakan oleh yang tidak layak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sobat Bio yang ada di rumah dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah kita kembali lagi di podcast Blessing Saya Biara. Kali ini saya Alisa Fira akan memandu jalannya podcast hari ini. Di sini kita udah ada narasumber yang luar biasa banget. Nanti teman-teman akan perkenalan dengan narasumber kita. Di sini kita akan sapa-sapa dulu. Nanti kita akan kenalan dan kita bertanya lebih lanjut tentang bidang dari kuliah. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin di sini kita ada sobat bio yang ada di rumah nih. Ya. Boleh kenalan dulu mungkin Kang dari nama instansi di sini kita lagi ada di mana sih, Bang? Oke. Selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan saya Nur Jaman. Di sini sebagai staf teknis budidaya yang lebih tepatnya. Kebetulan saya ditugaskan di cabang dinas kelautan dan perikanan wilayah utara provinsi Jawa Barat. Kemudian juga ini kita sekarang lagi ada di Satpol ya, salah satu satuan pelayanan kita yang ada di daerah Purwakarta, itu tempatnya di Wanayasa. Gitu. Ini Wanayasa salah satu unit yang membuat atau punya produk unggulan. Nah, di antara duanya ya, bukan satunya. Duanya ada ikan mas marwana dan nila nirwana yang kita kembangkan di Wanayasa ini. Itu mungkin untuk perkenalan. Oh, iya. Jadi mungkin sobat bio penasaran di sini itu memproduksi, menjual, membuat atau gimana nih? Nah, ini di sini sih tepatnya kita menyiapkan induk unggul ya. Karena di Jawa Barat ini sentra induk ini berada di UPTD atau cabang dinas provinsi ini. Jadi kita hanya menyiapkan induk unggul yang kemudian disebarkan ke 27 kabupaten yang ada di Jawa Barat ya untuk dikembangkan. Nah kemudian nanti petani-petani yang ada di Jawa Barat ini biar lebih mudah untuk mendapatkan induk atau benih unggul itu di lokasi masing-masing terdekat. Jadi kalau misalkan kalau dari Pangandaran terlalu jauh ke sini bisa beli di dinas kabupaten kotanya gitu yang dekat situ. Jadi kita memang komunikasinya dengan instansi kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Tapi untuk pemasaran kita juga nggak hanya se-Jawa Barat aja ya, tapi kita internasional ya. Yang ya maksudnya kita nyampe ke luar kemudian juga nasional juga kita alhamdulillah ya dari langganan tuh ada provinsi Bali, Sumatera gitu, Kalimantan itu alhamdulillah udah ada kerjasama antara dinas-dinas memesan induk unggulan buat disebarkan di daerah. Jadi bukan Jawa Barat doang tapi seluruh Indonesia juga. Betul. Itu berarti ada 27. Itu caranya petani itu daftar ke sini atau gimana? Iya, untuk caranya biasanya kabupaten kota masing-masing itu biasanya mendaftarkan di awal tahun untuk list gitu. Misalnya sekarang mereka punya anggaran untuk pesan 10 paket katakanlah. Jadi mereka pesan, jadi ada nanti list masing-masing per kabupaten itu gitu kan. Ada misalnya Kabupaten Pangandaran 10 paket, Garut 5 paket dan lain sebagainya. Nanti kita diantrikan di akhir tahun baru kita kirim per ya? Per antrian gitu betul. Berarti tiap kabupaten pun banyak petaninya ya? Iya. Satu. Ya, dan di luar itu juga selain dinas ya banyak juga model petani yang memang sudah berjalan, petani yang memang dia punya istilahnya modal besar ya akhirnya mereka beli sendiri gitu ke sini nggak menunggu bantuan aja dari dinas gitu nggak menunggu dari instansi terkait gitu. Tapi dia datang ke sini saya membutuhkan induk unggul ya kita layani gitu. Satuan pelayanan memang kayak untuk unggulan berarti ada nila, Gula emas ya kemudian kita juga ada lele mutiara sama patin.
Hmm, ya. banyak ya. Cuman kita dibagi lokasi karena ini Wanayasa cocoknya untuk nila sama emas, makanya di sini itu komoditasnya. Kalau di Subang di pusat kita yaitu lele sama pati Oh, gitu. beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Oh, itu kalau misalnya cara pesennya ada maksimal gitu nggak? Enggak sih. Kalau pemesanan itu kita bebas sih sebenarnya, enggak ada istilahnya harus sekian Ya, sekian. Bahkan kalau yang petani pemula kadang pesennya kan minim ya. iya betul. Setengah paket boleh nggak? Ya boleh, kita kan melayani, boleh. Mangga aja gitu. Kadang, setengah paket kan lumayan ya harganya Pak. Bisa nggak? Misalnya seperempat atau ekoran itu mah ada yang 50 ekor, boleh nggak? Ya kadang kita ya harus melayani itu nggak bisa. Nggak usah nolak Nah, ya. nggak bisa nolak karena kita bisa pelayanan. Oh, Gitu. itu biasanya paling banyak dari kabupaten mana atau sama? Eh, ada sih beberapa kabupaten yang memang untuk Jawa Barat ini yang paling tinggi biasanya ada Kabupaten Bandung, Bandung Barat, kemudian juga Sumedang, Tasik itu rata-rata paling besar karena memang untuk nila ini lebih cocoknya ke arah selatan, ke cuaca yang dingin lah gitu istilahnya. Kalau Pantura kan Cirebon, Indramayu panas gitu ya, dia lebih cocoknya ke lele gitu, patin gitu, lebih ke Kalau di sini berarti semua ada petani khususnya atau gimana? jadi gini, kalau balai sendiri kita punya plasma namanya, jadi plasma binaan. Kita mencetak induknya, kita mencetak calon induk unggul. Nah, nanti plasma binaan ini yang untuk breeding, breeding benih setarnya. Jadi kita juga apa namanya ya, istilahnya mengkaryakan wilayah sekitar eh, balai ini, kantor ini gitu. Jadi di sekitar kantor ini kalau nanti kita lihat ke lapangan ya, ini banyak petani-petani company gitu yang disupport sama kita gitu. Jadi ada mereka yang memang disupport dengan bantuan, ada juga yang disupport secara mandiri beli gitu. Dengan mereka punya tekad untuk lebih besar gitu kan, otomatis harus beli gitu. Karena kan kalau bantuan terbatas lah gitu kan. Gitu. Dan melayani juga yang dibeli. Iya, betul. Untuk mereka berarti ada pelatihan gitu nggak, Bang? Ada, ada. Jadi kita ada memang pelatihan, ada beberapa ya pelatihan intensif, kemudian pelatihan mandiri, kemudian juga ada pelatihan cuman apa ya namanya? Kalau sekilas itu cuma sehari gitu. Nah, studi lah, studi banding gitu ada. Kalau intensif itu? Kalau intensif itu biasanya dia yang sudah terdaftar di apa? Di kabupaten kota masing-masing gitu. Jadi udah di apa? Di apa daftarkan, nanti diarahkan ke kami untuk minta dilatih misalnya gitu. Kemudian juga ada juga yang memang pelatihan secara mandiri. Mandiri ini misalnya ada yang dari Tasik datang Pak, saya pengen pelatihan, pengen belajar misalnya pembenihan nila atau lele, mangga itu silakan nanti datang aja ke sini. Misalnya kalau mandiri yang nggak perlu banyak persyaratan ya, cuma mau KTP aja paling kita dari mana, gitu iya boleh gitu. Dan itu kita gratis ya, nggak ada pungutan biaya kecuali biaya makan lah. Nah, ya, paling bawa beras lah buat makan. Makan Iya gitu. itu banyak harus ngantri berarti Kang? Atau Enggak juga, enggak juga karena apa ya, untuk pelatihan skill ini saya kira memang untuk di Jawa Barat ini masih minim. Jadi minim peminatnya karena mungkin ya di ikan ini mereka berpikirnya apa sih gitu kan? Ya gitu. Padahal menurut saya kami gitu kalau di perikanan itu justru lebih luas jangkauannya. Karena dari satu usaha ikan nila aja bisa berbagai jenis usaha di dalamnya sebenarnya kalau kita dalami. Bukan hanya pelihara ikan aja, bukan. Ya misalnya kan kalau dari kita pelihara ikan yang bisa jadi kita ngejual alat bahan pakannya gitu kan, sarana prasarana, kemudian juga kita jual ikan segarnya, kemudian juga kita bisa apa namanya pengolahan banyak di dalamnya ternyata gitu. Setelah saya kaji saya pelajari banyak ya, betul banyak. ada bisnis juga. Iya itu peluang peluang. Mungkin ya teman-teman sobat juga di rumah tuh kayak karena ikan tuh butuh kolam yang luas, biayanya Iya, gede gitu kan. betul. Padahal mungkin ada nggak sih Kang yang coba dari petak kecil aja gitu? Ada sebenarnya gini.
Kemarin ada yang datang juga sih ke kami, minta istilahnya arahan gitu, bagaimana Pak saya pengen budidaya, pengen usaha, tapi lahan saya cuma istilahnya 4 kali 6. Saya bisa gitu kan. Tapi memang segmentasinya bukan budidaya konvensional membesarkan. Nah, kalau di situ segmentasinya 4 kali 6 berarti bapak atau ibu jual ikan fresh, jualan ikan gitu. Kalau mau jadi nampung ikan, misalnya contoh kecilnya ikan lele lah, itu bisa disekat kan 4 kali 6 bisa jadi 3 bak, itu nampung sampai apa 2 kintal sampai 3 kintal lele bisa gitu. Jadi enggak apa ya, jangan berkecil hati lah gitu. Punya lahan kecil juga bisa. Atau misalnya gini, ketika orang jenuh gitu di rumah, pengen budidaya tapi nggak punya lahan, hanya ya ember gitu apa. Bisa. Karena di kita juga apa di kementerian dulu udah mencanangkan ada budidaya namanya, budidaya ikan pakai ember. Iya dalam ember betul. Jadi itu untuk misal skala hobi dan rumah tangga ini, tapi bukan skala bisnis skala besar gitu. Anak kosan juga bisa ya? Bisa. Jadi ya apapun lah gitu, wadahnya mau ember, mau bekas kulkas itu tuh biasa dipakai. Ada airnya. Airnya betul betul. Kemarin saya sempat lihat juga tentang mangrove dan gudang garam gitu Bang. Iya. Berarti di sini juga Iya betul, karena di sini juga kita memang ada namanya kawasan konservasi. Itu salah satunya yaitu kita ada mangrove, ada apa terumbu karang dan garam. Gitu. Kalau mangrove kita dari mulai Bekasi sampai ke Indramayu, Cirebon kita ada. Kemudian gudang garamnya kita ada di Indramayu, kemudian juga di Kerawang juga ada, cuman lebih banyaknya di daerah Indramayu Kapetakan, daerah Kapetakan itu. Jadi gudang garam itu berarti diapain Bang kalau dari sini? Kalau kita mengembangkan teknologinya ya, Teknologi. ya teknologinya gitu. Kalau untuk produksi lebih banyak itu kita tetap menggunakan namanya tadi kayak tadi jadi sistem plasma atau petani. Jadi kita ada lahan, memang lahan pemprov ini agak luas ya, cuman kan untuk dikelola sendiri kita nggak mampu atau nggak bisa. Jadi kita akhirnya berdayakan namanya plasma ini untuk apa namanya untuk dikelola, yang nanti hasilnya mungkin ada bagi hasil untuk apa pengelola gitu. Jadi garam ini kita hanya menyiapkan teknologi kayak kemarin kita mengadakan teknologi tunnel ya, sistem tunnel yaitu agar hasil garamnya ini lebih bagus dan lebih apa ya mengkristal gitu dibandingkan yang konvensional yang dasarnya masih tanah gitu. Jadi semua ranah ya. Iya. Semua teknologi. Iya betul betul betul. Pengembangan teknologinya di sini juga atau langsung Langsung di sana di lapangan. Jadi kerjasama dengan apa instansi setempat juga? Iya betul, kita kerjasama dengan juga pengembang juga, ada pihak ketiga untuk misalnya bikin tunnel bagaimana sih yang bagus gitu, seperti apa yang memang ramah lingkungan, yang pastinya yang keduanya hasilnya nanti bisa berlipat-lipat dari biasanya gitu kan, itu yang diharapkan petani itu modal kecil hasilnya Besar. iya. Iya. Di sini pakannya gitu gimana Mas? Pakan, kalau pakannya memang kita beli sih ya, juga ada anggaran untuk istilahnya beli pakan untuk yaitu menunjang kebutuhan apa namanya produksi ikan unggulan itu yang tadi saya sebutkan. Kalau ikan kita kalau pakan memang apa dari pabrikan, jadi kita nggak produksi. Iya. Perbedaan yang di sini berarti sama di pusat tuh hanya perbedaan ikannya aja. Iya. Jadi pengelolaannya satu pintu. Cuma kalau di sini memang lebih fokusnya ini komoditas nila sama emas gitu kan. Di Subang di sana di pusat fokusnya patin sama lele. Ya, Kalau di Kapetakan fokusnya garam gitu. Biar fokus aja ya. Iya gitu. Nanti kita kayak di situ ada banyak banget untuk ya. Oke nanti boleh nanti Boleh ya. Oke oke. Tantangan terbesar pas awal-awal tuh apa sih? Kalau boleh tahu. Untuk budidaya gitu. Iya. Ya kalau saya pribadi ya kebetulan saya juga wirausaha ya di luar kedinasan gitu sebagai
apa ya, penjual ikan segar intinya. Oh, Ya, yang tadi saya bilang, saya ada lahan di sana di rumah sekitar 10 kali 8 lah. oh, Itu dibuat kayak gitu, kayak market apa? NJ Fismart lah namanya. Jadi kayak market ikan, di sini tinggal pilih yang mana maunya gitu. ah, iya, Gitu. iya, iya. Jadi saya coba buat kekinian biar orang-orang apa ya, melek teknologi lah. Bahkan pemesanannya juga bisa pakai aplikasi gitu, segala macam. Ikan apa aja tuh? Saya lebih fokus ke 4 ya komoditas karena di Jawa Barat ini 4 ini cukup unggulan ya, ada gurame, nila, mas, sama lele. Wah, Itu enak-enak semua. ya, kebetulan itu yang memang eh, favorit ya di Iya. antara yang lain gitu. Berarti indukannya dari sini Iya, juga. di sini saya akan memanfaatkan plasma tadi. Benar. Jadi kita produksi induk, diproduksi oleh plasma, kemudian plasma dibeli lagi sama saya, kadang-kadang untuk dibantu pemasarannya juga gitu. Itu bisa ya? Kan Aang kerja juga di sini, terus di rumah juga punya. Ya bisa. Sebenarnya kan kalau ya apa namanya untuk usaha ini sebenarnya karena niat sih ya. Iya kalau misalnya kita nggak ada niatan ya susah gitu. Tapi kalau niatnya terus resikonya capek gitu. Iya, benar-benar. Pulang kerja ya wayahna gitu kan, harus ekstra gitu, Iya, kerja lagi gitu kan. Jadi orang-orang mungkin pada penasaran juga ya, itu apa kan, jadi ikutan coba juga gitu Iya, ya. betul. Luar biasa. Dan ada percontohan juga. Iya, benar-benar. Ada aja ya kan ya yang ngeliat. Ada, alhamdulillah sih ada yang datang, bahkan ya lokasi kami di Subang ya ada yang datang dari Jakarta, dari Bandung segala macam gitu. Melihat percontohan gitu. Buat TikToknya kan. Ada, alhamdulillah. Oh, ada juga. Ya, Boleh ya nanti tinggal di di bawah follow aja ya. gitu. Video. TikToknya. Oke. Oke. Mungkin Akang punya pesan-pesan nih buat sobat bilang di rumah yang masih ragu untuk coba buat kolam sendiri di rumah. Iya. Gimana tuh, kasih gambaran gitu Kang? Oke, siap. Jadi gini buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya berbudidaya itu sulit atau harus memerlukan lahan yang luas itu enggak ya. Jadi paradigma itu sudah terlalu lama lah. Jadi kita harus update teknologi. Sekarang banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan ya. Salah satunya sekarang lagi apa booming tentang IoT ya, sistem yang ya pakai HP semuanya lah ya. Praktis Gitu. lah. Praktis gitu betul. Jadi itu memang salah satunya kami juga sebagai satuan pelayanan atau dinas coba untuk terjun mengikuti memang role modelnya seperti itu. Jadi jangan sungkan atau jangan ragu untuk berbudidaya ikan, karena salah satunya berbudidaya ikan itu ternyata yang saya alami ya ketika pulang kerja stres melihat ikan tuh kayak terapi otak gitu kan. Jadi refresh gitu pas pulang ngasih makan, lihat air gitu. Enak ya. Enak lah gitu kan, kayak buat refleksi otak juga. Gimana nih Bang? Ya kemudian di sisi itunya kan bisa menghasilkan lah gitu untuk beli Iya. iPhone gitu. Iya, positif, baru bisa lah. Betul. Iya. Itu mungkin itunya sarannya, jangan ragu lagi. Coba. Silakan manfaatkan lahan yang ada di rumah buat istilahnya minimal hobi dulu. Iya, hobi. Karena gini di budidaya ikan nih kalau udah nggak hobi susah. Gitu. Jadi kalau udah hobi, nah ini masalahnya gini, ketika ikan ada mati, ketika ikan ada penyakit, kalau udah hobi mah dicoba lagi. Iya, Nggak akan karena seneng ya. Iya karena seneng gitu, karena hobi gitu kan. Nggak ngeluh bawahnya. Iya, kalau misalnya nggak hobi, ketika ada masalah gitu di lapangan, ketika ada penyakit datang, udahlah, saya aja ya gitu. Kalau udah hobi beda. Jadi penasaran. Iya penasaran ini kenapa sih? mati? Ya kenapa mati? Kenapa ini? Mungkin ada solusinya nih. Minimal nanya lah gitu kan. Atau coba lagi dan ya begitu. Harus kita tanamkan hobi dulu, baru nanti akan menghasilkan rupiah ke sana Iya, ya. dari hobi jadi rupiah ya. Betul. Biasanya itu kalau yang konsultasi itu gimana kan yang di rumah-rumah? Kayak, kenapa sih dia mati? Ya banyak memang yang konsultasi sebenarnya sih apa namanya ya sekitar itu aja ya. Kalau ikan tuh ya kalau nggak jamuran, misalnya kena parasit, itu kan disebabkan oleh apa sebenarnya? Disebabkan oleh airnya. Jadi kalau ikan itu ya pengelolaan air sebenarnya. Kalau air udah bagus, air udah memang dijamin sehat, ya ikannya juga sehat gitu. Terkadang kan orang hanya fokus aja ngasih makan aja, ternyata kan lahan sempit, kemudian pakan banyak, akhirnya kan
pakan sisa ke bawah jadi amoniak racun. Nah itu yang nggak banyak tahu Iya, gitu. air. Karena itu tadi ngasih makan ikan kan seneng ya. Iya, Kita pasti. push aja gitu tanpa ada penggantian air, tanpa ada perawatan air. Sebenarnya kita tuh mengelola ikan tuh ada dua yang kelola gitu kan, ikannya sama airnya. Airnya, Itu oh harus iya. balance gitu. Ya, biasanya kan nanti kasih makan, Iya, kasih makan. betul gitu. Kalau makan aja tanpa dikelola kan bagaimana gitu itunya si lokasi ikannya ini gitu. Harus Luar lebih biasa sehat. ya, luar biasa. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ngeluh gitu, kita tetap ngasih pelayanan Oh, konsultasi gitu ya. tetap. Apalagi yang kepala ini banyak gitu ya ke kantor kita datang misalnya keluhannya, Pak ini kenapa ikan nggak besar-besar, Pak kenapa ini ikan lambat gitu. Pas saya tanya kan kenapa, ya saya udah pelihara 3 bulan Pak, tapi ukurannya masih 3 jari aja. Pas saya tanya kan, dikasih pakan nggak, gitu kan. Nah, itu saya bingung kan. Padahal jadi kan mindset seperti itu kayak di ya istilahnya petani lama cukup nanam ikan tuh tanam aja udah biarin gitu di kolam. Iya, padahal kan nggak gitu kan. Kalau pengen besar otomatis harus sesuai, dikasih makan protein yang sesuai gitu. Jadi banyak yang memang paradigma atau pemikiran yang jadul lah. Kalau di kampung-kampung dulu ya, di kampung saya termasuk lah gitu kan di Cianjur itu. Jadi kalau nanam ikan udah nggak dikasih makan gitu nanti. Gitu ya? Iya. Ini nanti aja gitu. Lebaran pokoknya dibongkar, dipanen gitu udah gitu. Seadanya gitu. Banyak yang mati ya. Iya. Saya kalau ada juga ikan yang bisa kayak lele gitu ya. Iya. Apa sih ngambil dari sisa-sisa makanan. Iya. Iya. Yang itu dikembangkan itu banyak di daerah Bekasi ya. Kalau nanti Mbak ke sana mungkin lihat daerah Cikarang itu sampai ke Kerawang sini itu banyak budidaya ikan patin atau lele dengan sistem catering ya, sisa catering, bukan catering baru, sisanya tapi sisa catering betul. Jadi mereka bukan beli sistemnya ya, ngambil dari pabrik ini ya, yang sisa-sisa ini dengan istilahnya biaya angkut kurang lebih lah HPP-nya kalau per kilo ya mungkin sekitar 3.000-4.000. Kan jomplang ya, makan sekarang udah 15.000 gitu. Iya, gitu keuntungan dulunya pabrik diambil sampahnya gitu. Nah ini pakannya gitu. Nah itu cukup intensif kalau di mana, kalau di Cikarang ya, daerah Cikarang, kemudian ini Kerawang, karena di sana ada lahan galian C yang bekas kerukan tanah itu kan akhirnya jadi kolam. Nah itu dipakai untuk budidaya ikan patin itu pembesaran dengan pakan alternatif itu, dan itu untungnya ya hampir 80% lah. 80%. Ya jauh lah, maksudnya kan dibanding yang konvensional kita push pelet itu tipis gitu kan keuntungannya dibanding dengan yang pakai pakan alternatif itu. Tapi dari sisi aku sendiri makan sisa catering itu gimana? Kalau menurut aturan ya, cara budidaya ikan yang baik atau CBIW sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh karena memang tidak higienis ya, yang pertama. Keduanya ya ditakutkan kan ada residu-residu yang masuk ke ikan. Tapi ya itu mereka skalanya skala untuk konsumsi konsumsi sekitar, tidak untuk di ekspor gitu. Kalau ekspor kan ketat ya. Gitu. Iya. Masyarakat pun udah tahu gitu. Terus saya penasaran, saya pernah dengar katanya lele itu juga makan oh iya, ini saya juga mau beri ini ya, makan lele iya, gambaran bahwa ikan lele itu katanya Pak makan cukup lah itu ya, makan proses manusia katanya. Sekarang tuh enggak, jadi enggak ada gitu Mbak ya, istilahnya pembudidaya lele yang ngasih pakan pakai itu. Ini aja lah logikanya, kalau kita budidaya target 1 ton apakah mampu memberikan pakannya dengan itu, cari di mana gitu kan, logikanya itu aja. Sedangkan kebutuhan DKI Jakarta aja untuk pecel lele ini sekitar 200 ton per malam ya ini 200 ton itu DKI aja. Iya, makanya kan lumbung penghasil lele terbesar itu ada di Jawa Barat, terutama di Indramayu.
gitu. Jakarta aja Iya, banyak ya. iya, karena Jakarta ya mungkin kan keterbatasan lahan. Nah, jadi nggak bisa produksi begitu besar gitu. Karena itu dia kerja samanya dengan daerah Indramayu. Karena Indramayu kan masih luas tambaknya, betul gitu. Karena juga airnya sangat menunjang, di sana kan agak payau. Itu kalau ikan lele itu lumayan ada manfaatnya. Kalau air payau itu ke jamur jarang terjangkit, yang kedua respon makan dia lebih rampus. Itu makanya lele kalau di daerah dingin kurang cocok, pasti dia menurun tingkat makannya. Gitu. Kalau manusia kan kalau dingin lapar, kalau ikan beda, dingin malah ya, gitu. Harus panas. Oke. Mungkin ada pesan terakhir, maksudnya pesan untuk sobat Dio nih. Apa sih stigma itu tuh salah. Gitu. Coba budidaya ikan kayak tadi, mungkin terakhir boleh kan? Jadi ya itu untuk sahabat Dio ya yang ada di rumah, jadi jangan sampai pemikiran lama gitu kembali terulang gitu. Istilahnya kalau ikan ini sebenarnya yang untuk sekarang budidaya itu udah ada aturan, udah juga ada istilahnya parameternya harus seperti apa gitu, atau SOP-nya seperti apa. Jadi nggak mungkin skala besar ini dikasih pakan oleh yang tidak layak gitu kan. Sekarang tuh udah semuanya pakai standar internasional SNI gitu, menurut SNI. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, yang buat ngasih suplemen makanan buat anak ini memang udah higienis gitu, udah terjamin gitu, aman gitu, karena mereka atau pembudidaya ini yang kita bina ini sudah berdasarkan aturan itu pakai pakan pelet yang sudah direkomendasikan gitu. Kemudian juga untuk yang di rumah pengen berbudidaya, jangan berkecil hati karena nggak punya lahan, yaitu manfaatkan apa aja yang ada, wadah, lahan, itu bisa berbudidaya. Minimal gini, mindsetnya diputar ya, minimal untuk diri sendiri dulu, jangan dulu berpikir untuk kirim kemana-mana. Jadi setelah ikan ini dipelihara hidup, kemudian kita konsumsi, nah baru dari situ kita baru menjual. Ekspansi kemana? Ya, betul. Itu kan sekarang percuma mindset kita pengen jual ini jual itu, kalau ikannya mati bagaimana? Jadi fokusnya kita melihara ikan dulu, hidup dulu, kepanen gitu, baru kita ekspansi. Dan tadi tipsnya pelet sama makanannya sama airnya itu tipsnya itu aja, jaga air, jaga pakannya. Oke, mungkin nih Kang, sobat Dio yang mau ikut pelatihan atau tanya-tanya sini bisa menghubungi siapa nih? Oke, siap. Kalau misalnya nanti sahabat-sahabat Dio pengen pelatihan, misalnya pengen tahu banyak ya mengenai budidaya dari mulai pembenihan, pembesaran, pendederan, silahkan datang ke sini untuk hubungi atau kontak personnya nanti bisa kita tampilkan ya. Nanti tampilkan ya. Bisa ada humas kami untuk bisa dihubungi nanti untuk kedepannya bisa dikomunikasikan. Oke, luar biasa nih. Jadi nggak ada alasan untuk sobat Dio tidak mencoba ya. Iya, betul. Karena di Amber pun bisa dan tanya-tanya ke sini juga bisa. Oke, mungkin Kang ini udah sangat cukup ya buat sobat Dio yang ada di rumah. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf mengganggu, ini sangat bermanfaat sekali. Nanti izin kita tayangkan di seluruh kanal saya Biotop. Oke, mungkin terakhir nanti kalau saya bilang saya Biotop, Save Biodiversity. Boleh ya Kang ya? Oke. Saya Biotop, Save Biodiversity. Dadah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.